Shalom, Shalom Khavrin. Malam ini kita belajar lanjutan dari Parasyat Bereshit, masuk ke Parasyat Noah. Kejadian 6, ayat 9, sampai Kejadian 11, ayat 32. Hanya saja yang nanti ketika masuk Menara Babel, kita sudah belajar tentang itu, jadi kita belajar yang belum kita pelajari hari ini. Yang Kejadian 6 ayat 9 ya. Baik, kita mulai. Ruhim Habaim Lakurs, Parasyat Noah. Dan kita, karena yang kita pelajari adalah Torah, maka kita akan doa berkat membaca Torah. Bevakasya likro. Kita lanjut. Pada Kejadian 4, Kejadian 5, kita sudah belajar tentang apa perlunya silsilah ditulis dalam Alkitab, dan kita akan meneruskan bahwa dari garis Set itu nanti menurunkan seorang saleh yang bernama Nuh, dan Allah menemukan bahwa Nuh ini berbeda dari orang-orang yang lain. Nuh ini saleh, maka Allah membuat suatu perkecualian kepada Nuh. Dan sebelum itu kita belajar tentang kepentingan apa silsilah ditulis dalam Alkitab. Dan olehnya kita mendapatkan perincian yang jelas seperti ini. Jadi ada orang-orang yang penting misalnya, sehingga umurnya pun bisa dicatat oleh Musa waktu itu. Manusia pertama, umurnya panjang, 930. Kemudian dari Adam menurunkan seorang putra, Set, yang dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan garis Mesias. Ya. Set umurnya 912, kemudian Enos 905, Kenan 910, Mahalaleel 895, Yered 962, Hanok 365, kemudian dia diangkat naik. Metusalah, orang yang paling panjang umurnya, 969, sesuai namanya. Met itu mot ya, artinya mati. Syalah itu melemparkan atau membuang. Jadi orang yang membuang kematian. Makanya umurnya paling panjang. Kemudian ada Lameh, ya, Lameh yang dari keturunan Set. Terus Lameh, dari Lameh ada Noah, yang dipilih Tuhan untuk menjadi Adam yang baru. Apa itu Adam yang baru? Bukankah Adam akhir adalah Yesus Kristus? Tentu saja ya. Tetapi karena ada insiden kala itu, di mana hampir seluruh manusia di bumi itu semua berlaku jahat karena adanya perkawinan campur antara generasi Set yang saleh, kemudian berkawin campur dengan generasi Kain yang fasik. Saleh dan fasik, kemudian mereka kawin campur seperti air dari sungai yang jernih bercampur dengan air dari sungai yang keruh. Nah, kalau mereka itu bertemu pada suatu muara, air yang jernih ini tercemari menjadi seluruhnya keruh. Dan itulah yang terjadi pada zamannya Noah, bahwa hampir seluruh manusia di bumi, mereka semuanya adalah menjadi jahat. Ya. Dan Alkitab itu sangat erat sekali dengan apa yang disebut dengan gematria. Nah, Anda lihat nomor 1 Adam, nomor 3 angka kekudusan Enos. Ya, dari Enos itu nanti juga melahirkan orang-orang yang saleh. Kemudian ada Henok. Nah, Henok ini yang diangkat ke surga. Kemudian generasi ke-10, kepenuhan, angka kepenuhan.
dia ada Nuh yang berumur 950 tahun total umurnya. Jadi nanti keturunan Kain ya umurnya sampai kapan? Nanti umurnya hanya sampai pada generasinya Nuh. Ya, Parasyat Noah. Sebelum kita belajar tentang Nuh, kita akan belajar sedikit tentang apa itu sastra Ibrani. Ya. Karena kelas kita adalah kelas yang mempelajari tentang Peshat Reading, dan ketika kita Peshat Reading, kita juga perlu tahu apa sih ya gaya sastra yang ada di Alkitab kita. Ya. Dan untuk khusus kitab Kejadian itu dibagi menjadi 12 bagian. Nah, zaman dulu itu Alkitab itu tidak ada nomor pasal, tidak ada nomor ayat. Ya, nomor pasal itu dan nomor ayat terjadi belakangan. Jadi nomor pasal dulu itu kira-kira abad ke-13 Stephen Langton, ya, seorang rahib dari Gereja Katolik, dia mulai membagi Alkitab dengan pasal-pasal. Kemudian diteruskan oleh Henry Stephen, ya, dan putranya itu kemudian membuat pembagian nomor-nomor ayat. Ya. Dan sebelumnya orang-orang Yahudi membagi kitab Kejadian menjadi 12 bagian, namanya parasha, atau bentuk pluralnya adalah parashot. Ya. Kalau dijadikan smihut misalnya Bereshit berarti parashat Bereshit. Yang kedua parashat Noah yang hari ini kita pelajari. Dan nanti semoga kita ada banyak waktu sehingga kita bisa mempelajari seluruh dari parashot yang ada di kitab Kejadian ini. Vayetse Kain. Dan dia keluar. Ya. Milifne Adonai. Dan Kain berpaling dari hadapan wajah Tuhan. Kita sudah belajar ini ya. Kemudian Vayeshev, dan dia menjadi penduduk dan dia berdiam. Ya. Be'eretz Nod, di tanah Nod, ya. Kidmat Iden, yang di sebelah timur dari Iden. Ya. Kedemah ini kemudian menjadi Kidmat. Karena apa di sini? Ini adalah smihut. Nah, Anda lihat di sini ada Nod, ya, Nod. Nah, Nod itu artinya bergoyang atau berkeliling juga bisa. Jadi ketika Kain itu pergi ke tanah Nod karena dia habis membunuh Habel, adiknya, ya. Menurut penafsiran Rabi, misalnya Rashi, ya, ketika Musa keluar dari tanah Mesir setelah pembunuhan kepada orang Mesir, dia keluar dari tanah Mesir, dia sudah tidak menjadi Prince of Egypt lagi, dia menjadi seorang pengembara. Ya, kemungkinan Musa ini sama-sama pergi ke tanah Nod setelah pembunuhan itu. Ya, ini tanah Nod. Jadi ini tanah untuk berkelana. Nah, kenapa Rashi menganggap Musa itu bisa sampai ke tanah Nod yang ada di sekitar Irak hari ini? Kemungkinan ya. Iden kan kira-kira di sana. Karena Musa itu dengan jelas menunjukkan letak di mana ini Nod, yaitu di sebelah timur dari Iden. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Musa sangat mengenali tempat itu. Jadi ini yang menjadi penafsiran dari Rabbi Shlomo ben Yesahi atau Rashi. Dia menganggap Musa itu pun
pernah berkelana ke tempat ini, namanya Tanah Nod. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kekayaan sastra Ibrani. Yang pertama, paralelisme. Jadi ada sering kitab Ibrani itu menggunakan kata-kata yang paralel. Ada paralelisme sinonim, ada paralelisme antitetik, ya, hal yang berlawanan, ada paralelisme memuncak. Nah, ini kapan akan kita pelajari? Kita akan belajar ini kira-kira pada sekitar level D. Masih jauh, ya. Terus kemudian ada paralelisme kiastik, tapi jangan takut karena akan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu paralelisme bersilang kiastik. Ya. Kemudian ada paralelisme janus, dua wajah. Kemudian ada paralelisme majas hiperbolis. Nah, Tuhan Yesus itu juga pernah menggunakan majas hiperbolis. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, ini hiperbola. Nah, ini juga khas orang Semit. Kemudian ada majas tautologia, yaitu majas pengulangan. Majas pengulangan ini atau bisa kita sebut kalau dia sudah 3 kali mengulang itu hasakah. Ya. 1 kali biasa, 2 kali very, 3 kali extremely. Nah, kekudusan Tuhan disebut kudus sampai 3 kali. Kenapa? Karena Tuhan itu extremely kudus. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Nah, ini termasuk gaya bahasa tautologia. Jadi pengulangan. Orang Semit suka mengulangi kalau dia itu memaksudkan sesuatu dengan serius, very serius, atau sangat serius. Ya. Terus kemudian ada gaya tulisan intertekstuality study. Intertekstuality. Jadi dari sores itu nanti bisa ditarik hubungannya. Misalnya kota Yerusalem itu punya sores shalom. Dan Shalomo bertahta di situ. Kemudian Salomo membangun bait Allah di situ. Kemudian Sang Raja Damai, Syar Shalom, berkata Salam di atas kayu salib. Nah, itu intertekstualitis. Dan kemudian ada gaya penulisan akrostik. Nah, itu biasanya alef, bet, ya, gimel, dan seterusnya. Itu mereka menggunakan gaya penulisan akrostik seperti ini. Misalnya pada Eshek Hayil juga ada di dalam kitab Mazmur juga begitu. Ada lagi yang terakhir adalah bahasa hukum. Nah, bahasa hukum ini Anda akan menemui banyak di kitab Imamat misalnya, ya. Kitab Bilangan itu juga banyak sekali gaya bahasa hukum. Gaya bahasa hukum di kitab Kejadian juga ada. Jadi hukum yang pertama, yaitu hukum larangan yang pertama pada Kejadian 2 ayat 17 itu menggunakan gaya bahasa hukum. Pada hari engkau memakainya pasti engkau mati. Nah, ini menjadi hukum pelarangan pertama yang ada di Alkitab kita. Ya. Pada akhir Parashat Bereshit ditutup dengan satu ayat, ya, Kejadian 6 ayat 8, Venoah matsachen be'enei Adonai. Ya. Dan Nuh, dia telah mendapatkan, ya, chen, ya, kasih karunia, be'enei, di mata dari Adonai, Tuhan. Dan nanti kita bisa melihat permainan kata atau wordplay dalam ayat ini.
Jadi dalam Alkitab kita banyak sekali wordplay, ya. Dan nanti kita akan belajar salah satunya. Ya. Nama Nuh itu berasal dari kata Hanan, ya, Hanan. Kalau ada Hanan, kira-kira nama apa lagi yang berkaitan dengan kata Hanan ini selain Nuh? Siapa misalnya? Yonatan. Jonathan, Yehonatan, ada Hanannya enggak? Enggak ada ya. Cari lagi siapa kira-kira? Henok. Yohanan. Henok, Bu. Henok juga bisa. Hanok ya. Terus Yohanan. Jadi Yehohanan ya. Tuhan berkenan atau Tuhan memberi kasih karunia. Yohanan itu kalau di bahasa ini kan apa? Yohanan. Apa? Yonatan, bukan. Yonatan. Yohanan. Kalau di Yunani kan apa? Yohanes. Yohanes. Ya. Ya. Kemudian masih ada lagi Hanan. Hananiel? Oke, ya kita akan belajar ya. Tapi ini kelas D ini, grup D ini kita belum masuk ke unit 20 sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti Anda akan belajar tentang apa itu katal verb. Nah, katal verb itu seperti ini. Kata Hanan itu nanti bisa berubah menjadi Hananti. Itu untuk orang pertama tunggal. Jadi aku beristirahat. Aku rest. Ya. Atah, kamu telah beristirahat. Hananta. Ya. Ya, terus kemudian at, kamu perempuan, itu at hanant untuk perempuan. Ya. Kalau hu hanan, nah dia laki-laki itu selalu menggunakan sores dari verba hanan. Dan ini akan kita pelajari pada unit 20 untuk level A. Ya. Dan untuk tenses katal atau perfect tense itu bisa berubah menjadi 5 untuk yang singular. 5 lagi untuk yang plural. Ya. Jadi anahnu, hananu, atem, hanantem, aten, hananten, hem, hanu, hen, hanu. Nah, kalau jiktol ini adalah tenses imperfect. Jadi bisa kadang-kadang dianggap sebagai bentuk tenses future, itu juga bisa. Tapi not really future, karena jiktol ini bisa juga terjadi hari ini, tapi belum selesai. Jadi ini makanya disebut sebagai imperfect. Ya. Ani, ehnon, atah, tahnon, at, tahneni, ya, kemudian hu, ya, yahnon, hi, tahnon. Ya. Anda bisa lihat di sini kata hanan bisa menjadi hananti. Ya. Hananti, hanantem, hananten, ya. Hanu, hanu, ya. Jadi berubah banyak sekali bentuknya dan ini akan kita pelajari. Di level A ini khusus untuk tenses perfect dulu. Ya. Bagi para peserta yang belum bisa membaca, ya, saya harap Anda setidaknya sudah mempelajari, menghafalkan alfabet Ibrani seperti ini, ya, karena ini adalah open class, jadi nggak semuanya bisa membaca. Jadi saya pun nanti juga akan tetap membimbing bagi peserta kelas yang ingin mencoba membaca, jangan takut, nggak akan disalahkan. Praktis, maka Anda akan bisa
Makin sering membaca, makin lancar membaca. Ya. Venoah matzachen be'enei Adonai. Ya. Anda lihat V ini dan. Jadi dia bukan bentuk kata. Jadi dia hanya prefiks. Kemudian nama Nuh, Noah. Nah, Anda lihat di sini ada nun dan het. Ya, Noah. Matsa, ini verba. Dia telah mendapatkan. Terus kemudian ini ada het, ada nun. Ya, ini nun het, ini het nun. Nah, ini cara melihat ada wordplay dalam naskah bahasa asli Ibrani. Yang kalau sudah diterjemahkan, wordplay ini hilang. Ya. Nah, ada banyak sekali benefit kalau Anda membaca naskah bahasa Ibrani. Anda akan menemukan wordplay semacam ini, dan Anda nanti akan mendapatkan, wow, Alkitab kita ini ditulis dengan gaya sastra yang luar biasa sekali. Ditulis dengan nilai sastra yang sangat tinggi. Nah, wordplay ini, ya, Anda lihat di sini ada nun het. Ya. Berarti het. Di sini ada het. Nun, di sini ada nun. Hanya saja di sini tulisannya nun sofit. Ya, tapi zaman dahulu, ya, aksara sofit ini belum ada. Jadi Anda bisa membayangkan waktu itu Musa menulis, ya, nun het nun. Ya. Ini Anda anggap sama dengan ini karena ini hanya nun sofit. Ya, paham di sini? Paham. Bu. Nah, ini adalah salah satu wordplay yang ada di Alkitab kita. Ya. Jadi, bermain-main dengan kata-kata dalam suatu kalimat yang hanya Anda dapatkan pada naskah Ibrani. Ya, contoh yang lain. Ya. Misalnya pada Kejadian 38 ayat 7. Nah, ini menunjuk kepada perkenan Allah. Allah berkenan, Allah memberikan kasih karunia, ya, kepada seorang yang bernama Nuh. Nah, Nuh itu adalah kependekan bentuk konstrak dari kata Hanan tadi. Nah, sekarang kebalikannya, ya, opposite. Kejadian 38 ayat 7, ya. Tetapi ya, Ayin Resh, anak sulung Yehuda itu, dia jahat. Ya, jahat itu apa? Ra. Nah, kalau Anda melihat di sini, dalam naskah bahasa Ibrani, Anda bisa melihat betapa luar biasanya Musa itu menulis naskah Alkitab. Ayin Resh. Resh Ayin. Ini juga merupakan wordplay. Anda lihat ya. Ya. Ayin, Resh, ya, nama putra dari Yehuda, terus kemudian Ra ini merujuk kepada kejahatan dari ini. Nah, Musa bermain-main kata di sini. Paham? Ya, jadi ada banyak sekali wordplay. Dan nanti ada juga masih ada wordplay yang lain, misalnya ada kesamaan bunyi, ya. Misalnya kata takut, ya, dan kata melihat, ya, re'eh dengan jir'eh. Nah, jadi mirip bunyinya, tapi artinya berbeda. Nah, kita juga waktu itu pada akhir dari Parashat Bereshit, kita sudah membaca tentang kontras kehidupan Nuh dengan manusia yang lain. Sehingga Nuh ini pada Kejadian 6 ayat 8 dikatakan sebagai Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Venoah matzachen be'enei Adonai. Kenapa dia mendapatkan perkenan di mata Allah? Karena dia berbeda dari antara manusia lain yang sudah menjadi jahat akibat perkawinan campur, ya, dari generasi Set yang saleh
Kemudian Set yang salah ini juga ikutan jahat karena berkawin campur dengan generasinya Kain, ya. Tapi di antara semua yang jahat ini masih ada satu orang yang berkenan di mata Allah karena dia saleh. Maka satu yang unik ini, ya, Tuhan melihat dan Tuhan dibuat oleh Nuh ini menjadi jatuh cinta. Nah, kata matzachen itu hingga hari ini itu dipakai oleh para muda-mudi orang Israel. Sampai pada zaman modern hari ini, dia kalau naksir ke seseorang, dia akan mengambil terminologi ini, matzachen, ya. Fe'at, ya. Motsadhen be'enai, ya. Jadi itu bicaranya laki-laki kepada seorang gadis. Nah, sekarang kalau misalnya gadis naksir ke laki-laki, dia akan bilang fe'ata matzachen be'enai, ya. Dan kamu mendapatkan kasih karunia di mataku. Nah, itu artinya gue naksir lu. Ya. Jadi cara untuk mengatakan I get crush in you. Nah, itu pakai istilah matzachen. Ya. Ata motsehen be'enai. Fe'at. Boleh tanya, Bu? Ya, matzachen be'enai. Ya, aku sekian. Ya. Boleh tanya, Bu? Ya. Mengenai wordplay itu, Bu, ya. Itu apakah Musa itu yang membuat pondasi bahasa Ibrani itu sendiri atau bahasa Ibrani itu memang sudah ada? Ya kan kalau permainan wordplay ini kan berarti atau apa kebetulan atau bagaimana kok bisa begitu gitu, Bu? Ya. Kita bisa mengatakan bahwa bahasa Ibrani ya itu kan dari kata ever. Ya, Ibrani itu kan dari kata ever. Ever itu siapa? Nenek moyangnya Ibrahim. Jadi bahasa Ibrani itu bahasanya Ibrahim. Kemudian bahasa Ibrahim ini ya terus menerus digunakan oleh keturunannya sampai kepada Yakub yang bernama Israel. Nah, Israel ini pindah ke Mesir, bukan? Nah, tapi sebelum itu kan ada Yusuf. Nah, Yusuf sebagai pembesar di Mesir, ya, pastilah dia menjadi seorang cendekiawan di situ dan menulis banyak sekali buku mungkin, atau dia mengajar, atau dia menulis literatur. Ya. Barangkali fondasi tentang sastra Ibrani sudah ada jauh sebelum Musa lahir. Nah, tapi Musa, Anda lihat ya, Musa itu dibesarkan sebagai Prince of Egypt, yang dimana di situ ada banyak sekali orang-orang Israel yang menjadi penduduk juga di sana, walaupun penduduk kelas 2. Tapi Anda harus melihat sebelumnya, bahwa sebelumnya Yusuf itu menjadi orang terkemuka di situ. Nah, pastilah dia menemukan banyak literatur berbahasa Ibrani, sehingga dia mengerti bahasa Ibrani. Dan dia menulis kitab suci ini dalam bahasa Ibrani. Barangkali fondasinya sudah ada, yang kemudian dikembangkan oleh Musa. Bisa saja. Kemungkinan itu terbuka. Ya, karena Alkitab nggak menulis, jadi kita hanya bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya. Ya, Anda boleh setuju dengan apa yang saya sampaikan, Anda juga boleh tidak setuju kalau Anda punya argumentasi yang lain. Silakan. Ada? Maksud saya kan Maksud saya kan kayak seperti nama gitu ya, Noah itu kan pasti fix kan, enggak maksudnya sudah dikasih namanya begitu. Ya, ya. Tapi bahasa lainnya kayak hen ini kan, oke. itu berarti kalau ada sekarang gini, kata hen, ya. Kenapa Musa menggunakan kata hen? Padahal masih ada kata yang lain, misalnya apa? Ohev, ahav, kasih. Tapi dia lebih menggunakan kata hen, hanan. Ya. Kenapa dia menggunakan kata yang hanan, bukan kata ohev?
Karena dia ngepasin Hen ini dengan nama Noah. Oh. Ya. Oke. Nah, misalnya yang ini ada R, ya. Nama R. R jahat di mata Tuhan. Nah, kata jahat dalam bahasa Ibrani kan juga macam-macam. Termasuk juga khata, ya. Kenapa dia nggak pakai khata, misalnya berdosa, ya, dalam artian berdosa. Tapi dia lebih menggunakan kata ra. Kenapa dia milih yang kata ra? Oke. Karena dia mau bermain-main dengan namanya R ini. Jadi dia memang Jadi sengaja. kosakatanya banyak tentang satu Ya, kata gitu yang kosakatanya terus nggak cuma pilih. satu. Tetapi Musa Oke. milih yang Ya. itu. Kenapa Musa pilih yang itu? Karena dia mau buat play di sini. Nah, itulah Oke. kualitas dari sastra Ibrani, yang dimana kosakata itu ada banyak yang bisa dipilihkan sinonimnya, tetapi dia nggak milih yang itu, tapi pilih yang ini. Kenapa? Karena ini bisa dihubungkan dengan nama Nuh. Karena ini bisa dihubungkan dengan nama R, gitu ya. Nyambung pertanyaan dari Pak Diki. Jadi penulisan ini, maksud saya penulisan di Alkitab ini yang dari Musa itu memang ada tujuan untuk sastra ya, bukan sekedar catatan sejarah begitu. Betul, sangat karena betul. Ada wordplay-nya. Iya, termasuk ketika Anda membaca Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 itu bukan sekedar kronologi penciptaan langit dan bumi. Tetapi kalau saya melihat itu lebih ke sastra, itu lebih ke nyanyian pujian kepada Tuhan. Karena kalau itu dibilang sebagai kronologi, ya rasa-rasanya bukan, karena tulisannya terlalu indah misalnya. Ya, kalau kronologi misalnya. Ada pertanyaan dari kelas ini yang bertanya, kapan Tuhan menciptakan air, mayim? Yang di Kejadian pasal 1 nggak ada loh ya. Anda masih ingat jawabannya? Musa bermain-main di wordplay yang mana? Masih ingat? Shamayim. Shamayim, yes. Ya. Wow. Nah, Musa bermain-main pada Shamayim pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Disitulah Musa bermain-main bahwa Tuhan menciptakan air di situ, karena di sana ada Syam, Mayim, air yang ada di sana. Dan itu dibaca oleh Rasul Petrus, ya, yang mengatakan pada 2 Petrus ayat 2 Petrus pasal 3 ayat 5 itu mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Nah, Petrus ngomong demikian. Padahal di kitab Kejadian yang harfiah nulis begini itu nggak ada. Jawabannya di mana? Masih ingat? Jawabannya di Kejadian 1 ayat 1 juga, gitu ya. Bereshit bara, ya. Pada mulanya bara, dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim, ya, Allah, ya. Shamayim, ya, et hasyamayim, ve'et haaretz. Jadi baranya bereshit bara. Tuhan menciptakan apa dulu? Shamayim. Tuhan menciptakan di sana ada air. Setelah dia menciptakan air, baru kemudian Tuhan menciptakan apa? Eretz, bumi. Nah, kebenaran ini, ya, wordplay ini dibaca oleh Rasul Petrus, kemudian sehingga dia mengeluarkan midrasnya. Ini midras juga. Ya. 2 Petrus 3 ayat 5, bumi berasal dari air dan oleh air. Nah, kalau Anda tidak membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, Anda pasti bilang, Petrus ngawur. Nggak ada dasarnya di kitab Kejadian. Ya, kalau Anda membaca Alkitab terjemahan, nggak ada. Tapi kalau Anda membaca dari Alkitab bahasa asli, itu ada. Ya. Banyak sekali wordplay di sini. Nanti sedikit demi sedikit, makanya
sastra itu, sastra Alkitab itu indah sekali. Dulu ya, saya suka sekali membaca novel-novel, misalnya novelnya ini Charlotte Bronte gitu, misalnya yang kuno-kuno gitu. Nah, saya merasa Alkitab ini kalau dibaca secara sastra pastilah indah, gitu kan? Nah, kalau ingin melihat keindahan sastra Ibrani, maka harus membaca Alkitab dalam sastra Ibrani juga, gitu ya. Baik, jelas? Cukup? Ya, jelas. Ya. Oke. Sekarang kita akan membaca bagaimana kisah Nuh dan bencana air bah ini ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai 9 ayat 19 itu merupakan karya sastra yang kiastik, menyilang ya, menyilang. Anda lihat di sini ya. A1 bicara tentang Nuh. Kemudian B1 bicara tentang Sem, Ham, Yafet pada ayat 10. Nah, kemudian ada pembangunan Bahtera. Nah, A1, A2 Nuh ketemu. B1 Nuh bilang juga, B2 Sem, Ham, Yafet, B2 ya, ayat 18. Kemudian C1 bicara mengenai pembangunan Bahtera. C2 bicara tentang Bahtera itu lagi. Nah, terus Anda melihat di sini ada sastra itu menyilang. Kemudian siapa yang menjadi pusat? Ya. Kenapa ini dijadikan pusat? Pusatnya itu nanti kalau Anda ketemu pada di mana Allah mengingat Nuh. Kejadian 8 ayat 1. Nah, ini bentuk seperti ini Anda harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Dan Anda mungkin menyalahkan saya. Lah, zaman dahulu, Bu, gitu. Alkitab kan belum ada nomor pasalnya, belum ada nomor ayatnya, gitu kan. Ya, nomor pasal dan nomor ayat itu hanya memudahkan saja bagi kita. Tetapi secara isi kan sama. Begitu bukan? Ya. Nah, jadi nomor pasal dan nomor ayat ini memudahkan bagi kita untuk mengidentifikasi. Tetapi isinya sendiri memang bentuk sastranya itu adalah menyilang atau kiastik seperti ini. Agak susah memang untuk mengidentifikasi suatu kisah di Alkitab itu kiastik atau bukan. Nah, tapi gara-gara Alkitab hari ini, ya setelah abad ke-13, kemudian diteruskan abad ke-15, itu ada nomor pasal dan nomor ayatnya, maka kita bisa mengidentifikasi jenis sastra kiastik ini lebih mudah. Ya, oke? Nah, ini untuk boleh tanya, Bu. Pemahaman saja, silakan. Sastra ini apakah sudah dikenali oleh orang Yahudi pada waktu itu? Iya, sebagai bentuk pembaca? menyilang. Ya. Ini sudah ya. Sudah dikenali mereka. Jadi ada pusat kiastiknya di mana? Pusat kiastik ketika Tuhan mengingat Nuh. Nah, jenis sastra ini sudah dipahami. Hanya saja hari ini ya, identifikasi tentang jenis sastra ini akan lebih mudah karena ada nomor pasal dan nomor ayatnya. Begitu, ya.